nggak beda jauh dengan Ibu tadi, adanya pemurtatan. Ini kebetulan dari saudara saya sendiri, satu bapak tapi beda ibu gitu. Dia sudah berkali-kali jadi habis dari Islam, Kristen, masuk lagi Islam, sekarang dia Kristen lagi. Dan dia kemarin sudah terang-terangan menyatakan kepada saya bahwa dia semacam ditugaskan dari agamanya untuk melakukan semacam pemurtatan. Dan jujur, dia menyerang saya seperti yang kau sampaikan tadi, dia mempelajari Islamologi. Jadi dia Kalau sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci ada kontradiksinya, bisa nggak disebut kitab suci, Bu? Nggak bisa. Kalau sebuah kitab suci ada ayat yang pasti tidak asli, bisa nggak disebut sebagai kitab suci, Bu? Nggak bisa. Nah, ya, jadi ini yang membuat saya meninggalkan agama saya yang dulu, gitu. Ya, ketika saya bisa menemukan, nah ini kan istilahnya barbuk ini, ya, barang buktinya ada depan mata. Kalau cuman katanya-katanya kan, baca-baca PDF atau di Google mungkin masih bisa dikatakan tidak meyakinkan gitu. Tapi kalau ada barang bukti seperti ini, mau ngomong apa? Jadi Bu, kalau saya debat sama pendeta, ini saya bawa kemana-mana Bu. Jadi saya pegang nih, sambil nanya pendeta gitu. Pak Pendeta, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Kalau pendetanya jujur, dia akan bilang bukan. Gitu. Ketika dia bilang bukan, nah yang nonton kan tepuk tangan. Masa ada firman bukan firman Tuhan gitu kan? Kalau dia bilang firman Tuhan, saya tinggal buka, saya suruh kameramen zoom, ditonton banyak orang malah lebih malu lagi dia. Gitu ya. Terus kemudian nanti ada lagi, kalau kita kan taunya Quran itu di dalamnya surat-surat gitu kan. Kalau ini ya samalah, saya sebut aja surat ya. Ada surat, beberapa surat, 5 atau 6 surat yang nulis nggak tahu siapa. Gitu. Kalau yang nulis nggak tahu siapa, kitab suci apa bukan ini gitu. Ya, jadi saya juga pegang ini, saya tanya, Pak, surat Ibrani itu yang nulis siapa? Tidak diketahui gitu. Jujur pendetanya. Tapi yang nonton kan tepuk tangan jadinya. Loh, kok surat kok bisa nggak tahu siapa yang nulis gitu ya. Ketika debat selesai, waktu itu debat yang kedua, pernah debat selesai, ada ibu-ibu yang mau bersyahadat dari Kristen. Ya karena kita sedang berdebat ya, saya memberikan waktu kepada pendetanya kan. Pak Pendeta, sekarang debat kita sudah selesai. Silakan meninggalkan tempat. Kami akan melanjutkan dengan syahadat. Ini ada yang mau disyahadatkan gitu. Yang satu pergi, yang satu nggak mau pergi, duduk aja. Pak, silakan Pak, pergi Pak, apa pulang gitu. Udah selesai debatnya gitu. Oh, saya belum pernah ngeliat orang syahadat. Saya pengen lihat orang syahadat gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Nggak sekalian Pak syahadat gitu. Enggak katanya. Ya sudah saya syahadatkan depan pendeta gitu sekalian. Biar dia ngelihat sekalian ya. Tetapi ya alhamdulillah. Kita melakukan debat itu, kita tetap harus melakukan dengan cara yang paling baik. Sesuai dengan petunjuk Quran ya. Di dalam debat kita juga tidak boleh menyerang pribadi pendetanya. Kita juga tidak boleh menghina agama mereka. Apalagi menghina sesembahan mereka. Ya, tetap itu adalah larangan dari Allah SWT. Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu yang kita hindari ya. Nah, jadi ibu-ibu sudah tahu nih di dalam kitab mereka ada ayat yang pasti tidak asli. Ibu-ibu nanti kalau mau screenshot atau mau foto tinggal nonton video saya. Ada, sering saya tampilkan di YouTube saya nih. Tinggal tunjukkan kepada mereka, ini maksudnya bagaimana gitu ya. Tidak asli itu apa gitu. Saya di studio paling sering buka ini kalau buat orang-orang Kristen yang datang untuk konsultasi dengan saya ya, saya mau tanya ini ada kitab begini gimana, coba dibaca, tidak asli itu apa gitu. Bingung sendiri mereka nggak pernah lihat kitab yang begini gitu. Ketika mereka melihat reaksinya macam-macam, ada yang biasa aja, ada yang terkejut, ada yang nangis ya. Ibu-ibu setelah baca ini nangis lama loh, 20 menit nangisnya ada loh. Ketika sudah tenang, saya tanya, Bu, kenapa nangis Bu? Jadi selama ini saya dibohongin sama gereja ya. Nah, kan ibu yang ngomong bukan saya. Ya, ini saya kan cuma menunjukkan aja barang buktinya gitu. Alhamdulillah banyak dari orang yang sudah membaca sendiri perubahan-perubahan di dalam kitab mereka, banyak yang bersyahadat. Tetapi kita tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam.
Ketika mereka datang, yang saya buka kitab-kitab mereka dulu gitu. Kalau saya buka Quran kan belum tentu mereka percaya, gitu kan? Jadi yang saya buka kitab mereka dulu, saya buktikan ada perubahan apa, baru setelah mereka yakin bahwa di dalam sini ada jelas ada bukti perubahan, baru saya kenalkan Islam, baru saya perkenalkan Quran. Mujizat apa di dalam Quran, ya? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran yang mungkin ada kurang lebih 1.000 ayat yang berhubungan dengan sains yang baru terbukti atau terkonfirmasinya baru zaman sekarang. Setelah ada mikroskop, setelah ada teleskop, setelah ada alat selam, setelah ada alat buat mengukur tanah, baru ayat-ayat di dalam Quran itu terbukti kebenarannya. Dulu Nabi Muhammad SAW nggak punya mikroskop, nggak punya teleskop, nggak punya alat selam, ya, nggak pernah terbang atau naik atas gunung, bisa mengucapkan, membacakan ayat-ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata terbuktinya baru sekarang. Mungkin orang-orang Arab Quraisy juga dulu bingung gitu kali ya. Ini maksudnya besi turun dari langit itu turun dari mana gitu. Ternyata baru sekarang NASA mengatakan besi yang ada di bumi ini bukan berasal dari bumi, tapi dari langit. Coba, dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui hal seperti itu? Kalau tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru setelah saya kasih tahu begitu hal-hal seperti itu, kan sekarang kita udah hidup dalam zaman sains gitu ya. Tinggal buka handphone langsung kelihatan gitu kan. Semua informasi mudah diperoleh. Nah, alhamdulillah dari zaman sains ini juga banyak orang yang akhirnya mengetahui kebenaran Quran, juga bisa melihat kejanggalan-kejanggalan atau permasalahan-permasalahan dalam kitab mereka. Kalau dulu saya malas bener Bu, ngumpul-ngumpulin begini ya. Mendingan saya pakai PDF atau pakai artikel atau Google gitu. Ada yang Google kosong gitu ya, ada yang begitu kan. Tapi saya lebih baik pakai buku. Karena rasanya lebih mantap Bu, kalau bisa nunjukin mereka ya dengan barang bukti yang seperti ini. Nah, alhamdulillah. Jadi dakwah yang kami lakukan ini, yang kami sebut sebagai dakwah kristologi, ini kami anggap sebagai dakwah tauhid. Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Yang tadinya tidak bertauhid, kita ajak untuk bertauhid. Mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami percaya bahwa dakwah tauhid ini juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika beliau berhadapan atau berinteraksi dengan orang-orang kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Bahkan ketika sahabat beliau juga mengungsi ke Habasyah, yang dibicarakan juga dakwah kristologi. Karena yang dibacakan kan Quran surat Maryam gitu, banyakan gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah saya bersama Yayasan Pembina Mualafah Tauhid yang berpusat di Surabaya, kami memang melakukan dakwah ini tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Ya, karena Kristen memang tidak pernah akan berhenti melakukan upaya pemurtatan. Ya, mereka sudah diprogram sedemikian sehingga mereka selalu menggunakan cara-cara, bahkan diajarkan di dalam kitab mereka, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Seperti itu, sampai begitu. Jadi makanya mereka sampai bikin kitab yang bisa dikatakan mirip-mirip dengan Islam seperti ini, yang dibagi-bagikan kepada orang Islam. Juga mereka melakukan upaya kristenisasi di mana? Di rumah sakit, di sekolah-sekolah, ya. Bapak Ibu, saya menghimbau, jangan mengirimkan anak-anak Bapak Ibu sekolah di sekolah mereka. Dulu banyak nggak Bu orang tua Islam yang mengirimkan anaknya sekolah di sekolah Kristen? Banyak ya? Baru ngaku udah tuh ya. Katanya apa Bu? Lebih disiplin ya Bu ya? Nah, sama aja Bu ya, disiplin mah. Tinggal tergantung bagaimana pengelola sekolah itu menjalankan sistem di sekolahnya. Ya. Juga jangan kita membawa keluarga kita ke rumah sakit mereka. Ya, banyak kejadian ketika pasien yang bukan agama mereka, misalnya sakaratul maut, pihak keluarga disuruh keluar, nggak boleh nungguin.
yang mengurusi tim mereka, ya. Nanti entah bagaimana caranya, simsalabim, tiba-tiba pasiennya sudah jadi Kristen. Banyak yang terjadi begitu, Bu. Kami pernah mengirimkan utusan ke sebuah rumah sakit di Bandung, rumah sakit Kristen, di mana ada orang Islam membawa ibunya yang sakit ke rumah sakit tersebut dan harus dioperasi karena BPJS-nya nunggak jadi nggak bisa ditanggung. Rumah sakit menawarkan untuk mengoperasi gratis, tetapi apa syaratnya? Masuk Kristen. Nah, akhirnya kita bantu, kita beresi BPJS-nya, kita keluarkan dari rumah sakit tersebut, kita pindahkan ke rumah sakit Islam. Itu ya Bu ya, anak-anak kita juga jangan kita kirim ke sekolah mereka. Walaupun mungkin pelajaran agamanya dipisah, tapi biasanya nanti pasti akan terpapar gitu ya. Kemarin belum lama saya kedatangan seorang ibu-ibu tunanetra dari lahir, karena mungkin keluarganya tidak sanggup mengurus atau bagaimana, si ibu ini dari usia 9 tahun dimasukkan ke sekolah luar biasa, tapi yayasannya Kristen. Ketika keluar dari situ umur 20 sudah jadi Kristen dia gitu. Berarti kan sama aja kita mengkristenkan anak kita gitu ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati gitu ya. Baik, nah saya mungkin tidak bisa panjang lebar ya menjelaskan. Saya lihat kan banyak nih jamaahnya nih. Bagaimana kalau kita perbanyak waktu tanya jawabnya saja? Gitu ya Pak ya? Kita beri kesempatan untuk tanya jawab pada Bapak Ibu. Karena nanti kita insya Allah untuk zuhur kan jam 11 lebih 14 ya, kurang lebih sekitar itu. Jadi nanti kita mungkin harus akhiri sekitar jam 11. Jadi monggo silakan yang ingin bertanya dari ibu-ibu dulu, angkat tangan ya. Ibu 1, kemudian ibu nomor 2, dari bapak-bapak 2, yang depan sama yang belakang. Baik, ada 4 yang sudah siap untuk bertanya. Monggo itu ibu yang di depan ini, ibu ini, dan nanti yang sebelah situ. Pakai mana? Ini nanti kalau pakai yang ini. Ininya? Ini di sini. Sini aja. Ya. Ini di sini. Nanti kalau pakai ambil yang itu. Oh, yang itu. Mic apa namanya? Si Yang ini? Ini. Oke. Ya. Itu ibu yang putih berkacamata. Putih. Ya. Istilah ini yang di dekat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Joyogren, Ibu Siti. Ini hanya sekedar intermezzo dulu. Saya adalah subscriber dari Kohdondi dan saya senang sekali hampir tiap waktu saya menyimak video panjenengan. Nah, kemudian masalahnya ini adalah ini Kohdondi. Jadi teman saya ini seorang ustadz yang beliaunya itu tunanetra, tapi tunanetra karena kecelakaan. Nah, beliau itu sekarang ini apa istilahnya itu ngopeni anak-anak yang setingkat TK, SD dan sampai SMP awal bahwa di daerah Tajinan, daerah Kampung Topeng, yaitu di Malang, Sumber Suko, Kecamatan Tajinan, itu ada pemurtatan. Nah, Bapak Ustadz Khairuddin itu, walaupun dalam kondisi terbatas, dibantu oleh istrinya, beliau berusaha untuk mengembalikan akidah putra-putra tersebut. Nah, memang keadaannya memprihatinkan. Nah, saya di sini hanya sekedar info, bukan lalu harus Bapak Kohdondi dan tim itu harus bagaimana, enggak. Jadi ternyata di Malang Selatan, kalau ini Tajinan ya, nah itu masih ada pemurtatan. Nah, maksud kami adalah kemungkinan sebelum kondur ke Jakarta, Bapak Kohdondi atau tim mungkin bisa menengok ke sana seberapa parahnya pemurtatan yang dilakukan oleh beliau-beliau dari sebelah kita. Jadi maksud saya, kami dari pengajian di Joyogren dan sekitarnya juga sudah berusaha untuk membantu sedikit demi sedikit untuk terwujudnya kayak apa ya istilahnya pengajian anak-anak
untuk mengembalikan akidah dari putra-putra tersebut. Nah, Baik. begitu. Ya, Baik. matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang didekatnya anak itu ya, langsung dijawab satu. Ya, kalau yang tadi Ibu sifatnya bukan pertanyaan kan ya, hanya informasi atau permintaan ya. Insya Allah Bu, kami ada perwakilan di Surabaya, kantor pusat kami di Jalan Mayangkara nomor 21 Bu. Nanti Ibu kalau bisa saya berikan nomor pengurus kami yang di Surabaya Bu. Biar sekali waktu mereka tengok gitu Bu ya. Insya Allah Bu ya nanti ya. Baik, silakan Bu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ika. Saya dari Pisang Candi. Terima kasih atas ini kesempatan diberikan sehingga bertemu dengan Koh Dondi ya. Kita sama-sama, kok saya juga dulu dibesarkan dari lingkungan Tionghoa, yaitu dari Margalim. Jadi di sini kok saya mau tanya ini kok tentang ya tadi sempat nggak beda jauh dengan Ibu tadi adanya pemurtatan. Ini kebetulan dari saudara saya sendiri, satu bapak tapi beda ibu gitu. Dia sudah berkali-kali jadi habis dari Islam, Kristen, masuk lagi Islam, sekarang dia Kristen lagi. Dan dia kemarin sudah terang-terangan menyatakan kepada saya bahwa dia semacam ditugaskan dari agamanya untuk melakukan semacam pemurtatan. Dan jujur, dia menyerang saya seperti yang kau sampaikan tadi, dia mempelajari Islamologi. Jadi dia kemana-mana itu bawa kitab Al-Quran terjemah, plus perjanjian baru dan perjanjian lama. Sampai saya kemarin ya dikutbahi ya pakai ayat-ayat dari kitabnya. Saya bilang, saya selama ini pakai apa? Sabar aja. Saya cuma jawab, lakum dinukum waliyadin. Saya jawab seperti itu. Tapi dia bilang, sampean dulu ya juga gitu, sampean dulu itu pengkhianat. Ya memang saya dulu mu'alaf. Tapi saya bilang gini, saya bukan pengkhianat. Saya dapat hidayah dari Allah dan saya kembali pada fitrahnya. Hanya itu saja jawaban saya dari saya. Dan saya ingin bagaimana tindakan saya untuk istilahnya tidak sampai dia tuh menyebarkan pemurtatannya gitu loh. Karena dia sistemnya mendekati anak-anak muslimah gitu loh, takutnya saya kemarin dia kenal juga sama muslimah, katanya mau nikah. Terus saya bilang, jangan-jangan mau mbok murtad, no. Saya bilang gitu. Curiga saya, Tat. Benar-benar. Dan saya mohon, Tat, petunjuknya bagaimana ini supaya bisa mencegah dia jangan sampai menyebarkan pemurtatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu tolong catat, ada produk aturan pemerintah namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Dalam bab 3 pasal 4 ditulis dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Iya. Ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu melihat ada kegiatan seperti itu, Ibu bisa lapor mungkin petugas berwajib untuk mencegah kegiatan seperti itu, Bu. Dilaporkan atau panggil RT atau panggil Satpam atau Hansip, diberhentikan, disebutin tuh keputusan bersama dua menteri itu. Paling tidak bawa ke polsek aja, kalau nggak biar polisi aja yang urus bagaimana. Nggih. Gitu Bu ya. Nggih. Tapi Ibu jangan pakai gagang sapu ya Bu ya. Oh iya. Kalau Ibu ngusirnya pakai gagang sapu, nanti kalau difoto wartawan masuk koran, yang salah yang mana? Yang gagang sapu. Nah, itu ya. Jadi kita pakai aturan pemerintah aja. Nggih. Sebutin aja nomor aturan pemerintahnya, kasih ke petugas yang berwajib. Nggih. Ini sudah melanggar ini. Ibu catat ya. Keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79. Nggih. Melanggar bab 3 pasal 4. Nah, Nggih. nanti orang-orang yang juga ketuk-ketuk pintu, door to door, mereka juga nggak boleh begitu. Nggih. Ya, jadi disebutkan di situ jelas. Nggih. Tidak boleh dari pintu ke pintu atau memberikan bantuan, memberikan buku, pamflet, barang cetakan Nggih. yang tujuan akhirnya mengajak untuk masuk agama tertentu. Itu nggak Iya. boleh. Terima kasih. Sama-sama Bu. Jazakumullah khairan. Yang lain. Kita kasih satu kesempatan untuk ya Bapak-Bapak ini. Mic-nya ini. Mari. Bapak di depan. Masya Allah. Pokoknya suruh maju aja Pak. Kalau ada yang mau nanya. Mbak. Ya, silakan yang silakan.
Baik. Kan kita tahu ya, di dalam Islam kita ngelihat di dalam Quran yang namanya Taurat, Zabur, Injil itu kan syariat-syariat. Ya, tadi saya sebutkan hukum, ketetapan, perintah atau aturan yang diberikan untuk kaum atau bangsa tertentu. Ketika syariat itu diberikan kepada bangsa tertentu, pastilah ada yang namanya teknis-teknisnya. Misalnya sholatnya bagaimana, berapa rakaat, posisinya bagaimana, terus tradisinya apa, ada wudhu dan sebagainya. Saya bisa sebutkan banyak ayat di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Nabi Abraham juga sholatnya sujud, ya, di Kejadian 17 ayat 3. Nabi Musa juga sujud di Bilangan 34 ayat 2 atau 8, lupa saya. Nanti ada lagi Bilangan 16 ayat 22, Musa dan Harun sujud. Nanti di Yosua 5:14, Nabi Yosua bin Nun juga sujud. Nabi Daud dan umatnya juga sujud. 1 Tawarik 29-20. Mazmur 95 ayat 6 juga Nabi Daud dan umatnya sujud. Nabi Esra juga sujud. Nehemia 8 ayat 6. Yesus juga sujud. Matius 26 ayat 39. Nabi-nabi yang ini doanya pada sujud. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan sujud di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintah sujud dan nabi-nabi sebelumnya juga sujud, berarti kalau Nabi Muhammad SAW itu agamanya Islam, yang lain sebelumnya berarti agamanya apa? Insya Allah juga Islam, karena mereka melakukan syariat-syariat yang sebenarnya sudah mirip gitu ya, atau sama. Nah, syariat-syariat yang sebelumnya itu, yang sudah diturunkan, itulah yang disempurnakan dalam Islam. Kalau yang lain, Taurat, Zabur, Injil, hanya untuk Bani Israel, yang Quran, rahmatan lil alamin. Itu yang membedakan. Mungkin saja jumlah rakaatnya berbeda. Mungkin saja rukunya juga berbeda. Tetapi ada esensi yang sama di dalamnya. Esensinya apa? Ada sujudnya. Kenapa Allah SWT kok memerintahkan kita sujud gitu? Kenapa kira-kira, Bu? Kenapa kita diperintah sujud gitu? Ternyata otak manusia itu, kita di bagian atas ini, kalau kita nggak sujud, nggak dapat darah dan oksigen secara maksimal loh. Itu dikonfirmasi oleh kalangan medis. Nah, berarti yang menyuruh kita sujud kan tahu, berarti kita memang bagusnya sujud gitu. Supaya apa? Supaya otak kita mendapatkan darah dan oksigen secara optimal. Jadi kalau Mas tanya, umat-umat yang sebelumnya ibadahnya bagaimana? Ya mereka mengikuti syariat-syariat yang sudah diturunkan melalui Nabi dan Rasulnya, disempurnakan pada Quran dan Sunnah, gitu ya. Monggo yang lain silakan. Ya, ini sepertinya waktunya sudah mepet dari mulai dari itu. Tapi ini saya akan berikan waktu buat teman-teman dari IMA ya, ingin menyampaikan sesuatu. Tapi buat bapak ibu yang masih ingin mengetahui lebih jauh lagi, silakan untuk di subscribe di YouTube-nya Gondolita di sana. Banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan dan ini insya Allah akan menambah semakin nama wawasan kita dan memperkuat akidah kita.